Kami mendengar bahwa kamu melakukan meditasi di masjid. Apa perbedaan antara meditasi dan doa, dan bagaimana perasaanmu? Bagaimana hidupmu dalam hal iman? Apa yang kamu percaya? Kapan pertama kali kamu mendengar Islam? Aku mencoba banyak jenis kepercayaan lain seperti Reiki, Shamanisme. Aku mencoba untuk tertarik pada semua jenis agama. Aku berbicara dengan Tuhan sambil berjalan dan memintanya untuk mewujudkan dirinya dalam hidupku. Aku ingin menemukannya. Aku hanya baru berjalan 1000 km dan aku kira aku menjadi lebih suci. Saya menjadi lebih suci. Dan tiba-tiba azan dikumandangkan. Dan aku terkejut. Wow, ini sangat kuat. Ini luar biasa. Aku suka ini. Tapi kukira ini bukan agama untukku. Bagus untuk mereka. Aku kira itu adalah agama untuk orang Arab. Assalamualaikum, Saudara Julian. Terima kasih telah menerima undangan kami. Kami senang kamu bisa bersama kami. Aku akan memulai dengan siapa itu Julian Drollon. Bisakah kamu bercerita singkat tentang dirimu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ahmed dan seluruh tim Towards Eternity. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah aku dari Perancis, umurku 40 tahun. Kebetulan aku sedang mencari Tuhan sepanjang hidupku. Aku ingin menjadi pendeta saat aku masih kecil. Aku lahir dari keluarga Katolik. Sepanjang hidupku aku berusaha mencari Tuhan dalam berbagai macam pengalaman. Dan perlahan, kau tahu, aku mulai menemukan Islam. Bagaimana kehidupanmu dengan keyakinanmu? Apa yang kamu percayai? Aku adalah seorang Kristen karena keluargaku membaptisku saat aku berusia 2 tahun. Dan kemudian pada suatu titik, aku pikir aku harus menjadi pendeta karena aku sangat suka agama. Dan kukira itu masuk akal dalam hidupku, bahkan sewaktu aku masih anak-anak. Tapi kemudian setelah keluargaku tidak terlalu mendukungku untuk mengejar hal itu, mereka lebih mendorongku untuk menjadi seorang Buddha. Jadi aku mulai berlatih meditasi. Dan itu sangat membantuku menenangkan diri dan hal-hal seperti itu. Dan kemudian aku mencoba banyak jenis kepercayaan lainnya, seperti Reiki, yang merupakan jenis penyembuhan atau perdukunan. Aku mencoba untuk tertarik pada semua jenis agama. Apa hal yang membuatmu mempertanyakan keyakinanmu? Apakah itu suatu peristiwa atau pemikiran? Dan kapankah itu? Jadi ada saatnya. Aku adalah penyanyi untuk pasangan selama beberapa tahun di Filipina. Itu adalah mimpiku, dan aku mengingatnya dengan sangat baik. Aku ada di Hong Kong. Aku baru saja selesai manggung, konser di festival, dan aku bermain di depan penyanyi idolaku. Aku bertemu dengannya, dan dia datang ke konserku. Aku merasa sangat rendah hati, dan aku berpikir pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupku. Aku tidak tahu apa itu. Aku berpikir aku tidak pada kebenaran. Tiba-tiba, sesuatu membuatku sadar bahwa aku punya kehidupan yang baik dan semuanya. Tapi ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Aku tahu aku tidak menjalani hidupku dengan benar. Aku tidak bisa mengatakan apa itu. Jadi itu pemicunya. Dan aku memutuskan untuk berjalan 1000 km dari perbatasan Spanyol menuju pantai barat Spanyol. Itu adalah perjalanan 1000 km. Butuh waktu 30 hari. Itu adalah pengalaman yang luar biasa karena aku mulai mencoba merenungkan Tuhan. Aku bertemu banyak orang Kristen sepanjang jalan. Jadi aku pikir itu adalah peristiwa besar karena aku berbicara dengan Tuhan sambil berjalan. Dan aku memintanya untuk, kamu tahu, mewujudkan dirinya dalam hidupku. Aku ingin menemukannya. Dan aku percaya bahwa berjalan adalah bagian dari proses. Di akhir perjalananmu, bagaimana perasaanmu? Bisakah kamu menemukan Tuhan? Sedihnya, setelah berjalan 1000 km, aku ingat dengan jelas saat itu. Jadi kamu berharap menjadi lebih tulus dan suci kan? Aku baru saja tiba di Santiago de Compostela. Aku menghadiri upacara dan di sana ada seorang pria Brasil yang datang ke arahku mengendarai sepeda dan membuatku takut. Aku teriakkan sebuah umpatan dalam bahasa Brasil, dan dia juga membalas sesuatu yang buruk kepadaku. Aku baru saja berjalan 1000 km, dan aku pikir aku menjadi lebih suci. Jadi setelah kejadian ini, aku sadar jalan kaki saja tidak cukup. Kamu perlu melangkah dengan sesuatu yang memberimu panduan untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Kapan pertama kali kamu mendengar Islam? Pertama kali aku mendengar tentang Islam adalah setelah 9/11, saat aku benar-benar mulai memperhatikan Islam. Jadi orang pertama yang memberitahuku tentang Islam dengan sangat terbuka dan orang pertama yang aku ingat adalah sopir taksi. Saat aku berada di Abu Dhabi, aku harus menunggu penerbangan ke Filipina. Aku punya waktu 6 jam. Dan aku pikir aku tidak harus menunggu di bandara. Aku lebih suka jalan-jalan. Aku tidak tahu tentang Abu Dhabi, jadi aku bertanya ke sopir taksi. Apa yang bisa aku kunjungi di sini? Dia berkata ada masjid putih besar, Masjid Agung. Jadi aku bilang, ayo ke sana. Dan dalam perjalanan ke masjid ini, dia mulai memutar radio. Dan ada lagu yang sangat kusukai dan musik ini sangat disukai telingaku. Dan aku berkata, musik apa ini? Itu berbicara kepada hatiku. Ku bilang seperti itu kepadanya. Lalu dia menghentikan mobilnya dan berkata, saudaraku, ini bukan musik, ini Al-Quran. Dan ketika dia mulai berkhotbah kepadaku tentang Islam, dia berkata, aku sangat berharap kamu bisa menjadi muslim, kamu dan keluargamu, dan selamatkan dirimu dari api neraka.
Aku bilang padanya, tunggu sebentar, kamu tahu? Tidak ada yang akan pergi ke neraka. Apa ini? Jadi itulah awal perjalanan, di mana untuk pertama kalinya dalam hidupku seorang muslim berinteraksi denganku dengan cara yang baik. Apa hal yang paling mempengaruhimu sebelum kamu menjadi muslim? Aku pikir apa yang paling mempengaruhiku sebelum aku menjadi muslim adalah tinggal di dunia bagian selatan, karena aku dari utara, aku dari Perancis. DNA-ku dan rasku berasal dari utara. Tapi jika kamu melihat petanya, lalu memotongnya jadi dua, 90% muslim di dunia ada di selatan. Kamu punya Afrika dan Timur Tengah. Kamu punya Asia Tenggara, India, dan Pakistan. Semuanya ada di selatan. Jadi karena profesiku, aku bisa bepergian ke semua negara ini. Aku pernah berada di jantung dunia. Dan azan dikumandangkan di sebagian besar negara yang aku kunjungi. Dan itu selalu berdampak padaku. Seperti aku ingat suatu hari aku sedang bermain sepak bola di Tanzania dengan beberapa orang Afrika. Dan tiba-tiba azan mulai berkumandang. Dan aku seperti, wow, ini dahsyat, ini luar biasa. Aku menyukainya. Kemudian aku pergi ke Siprus. Azan yang sama dikumandangkan di Nikosia. Dan dampaknya itu membuatku merasa ditarik. Tapi aku kira ini bukanlah agama untukku, bagus untuk mereka. Tapi aku kira itu adalah agama untuk orang Arab. Bagaimana kamu yakin bahwa Islam adalah 100% benar? Ada dua alasan mengapa aku percaya bahwa Islam 100% benar. Salah satunya adalah fakta karena Al-Quran adalah firman Tuhan. Dan aku menyadari itu dan aku tidak pernah tahu itu. Sebenarnya ada banyak dari apa yang telah dikatakan di Al-Quran ditemukan baru-baru ini atau beberapa dekade yang lalu. Aku tidak percaya bahwa sebenarnya Al-Quran benar-benar membuktikannya kepadaku. Itu hanya bisa jika hanya firman dari Tuhan. Itu hanya bisa datang dari Tuhan dan bukan dari Nabi Muhammad SAW. Salah satunya lagi berdasarkan pengalaman. Aku mengalami beberapa keajaiban, jadi aku akan membaginya padamu. Aku sempat mencari tentang Tuhan dan aku berdoa kepada Tuhan. Dan saat itu aku berdoa masih sebagai seorang Kristen. Ada beberapa kata di YouTube tentang salah satu ayat dalam Al-Quran tentang hujan. Dan pada saat yang sama aku membaca ayat itu. Lalu hujan mulai turun di depan jendelaku selama 10 detik. Sungguh, begitu saja. Benar-benar hanya di depan jendelaku, tidak merata. Aku tinggal di lantai 30 saat aku melihat bahwa pada ayat itu aku mengerti. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku jawaban yang aku inginkan, dan aku menangis. Aku merasa seperti sangat diberkati, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepadaku hal tidak masuk akal. Kamu ingin jawaban? Kamu ingin hujan? Ini dia. Kamu ingin cerah? Ini dia. Jadi kamu membaca syahadatmu tepat setelah insiden hujan ini. Aku ingin mendefinisikan momen aku mengubah agamaku. Ada khotbah dari Yusuf Estes, seorang pengkhotbah Amerika. Aku berkesempatan untuk bekerja dan bertemu dengannya. Setelah ia menjelaskan kepada seorang saudara berkulit hitam di YouTube, apa perbedaan antara Alkitab dan Al-Quran? Mengapa dia berkata jika Al-Quran adalah firman Tuhan dan bukannya Alkitab? Dan dia menjelaskannya dengan begitu baik, dan setelah 30 menit, aku mengucapkan syahadat. Jadi bagaimana perasaanmu saat mengucap syahadat? Saat aku mengucap syahadat, aku merasa seperti punya $1 miliar. Aku merasa jika seseorang datang kepadaku dan berkata, lihat, kamu baru saja menjadi muslim kan? Ya, saya akan berikan $1 miliar di rekening bankmu. Tapi kamu harus mengatakan di depan semua orang bahwa kamu bukan seorang muslim. Aku akan memberitahu orang-orang, maaf aku tidak bisa. Aku tidak ingin uang ini, aku lebih kaya dari itu sekarang. Kebenaran itu sangat mahal. Bagaimana reaksi keluargamu dan orang-orang di sekitarmu dengan masuknya kamu ke Islam? Aku tahu itu bukanlah berita baik untuk keluargaku. Aku tahu bahwa itu tidak akan terlalu dihargai. Tapi aku tidak peduli. Saat aku beritahu ibuku bahwa aku menjadi muslim, dia berkata kepadaku bahwa itu adalah hal terburuk yang aku katakan padanya. Tapi alhamdulillah dia berubah pikiran karena aku pikir dia menyadari bahwa di sana terdapat banyak hal indah dalam Islam. Dan dia menyadari aku menjadi orang yang lebih baik. Islam membuatmu menjadi orang yang lebih baik. Setelah menjadi seorang muslim, apakah kamu mengalami kesulitan sholat 5 waktu dan puasa di antara praktek-praktek Islam lainnya? Setelah menjadi muslim, aku membutuhkan waktu mungkin sebulan untuk sholat 5 waktu. Pertama 2 kali, lalu perlahan. Dan yang paling berat adalah subuh, sholat pertama di pagi hari. Tetapi setelah aku dapat ritmenya dan aku tidak pernah melewatkan sholat. Aku selalu berusaha untuk sholat 5 kali sehari. Kami mendengar bahwa kamu melakukan meditasi di masjid. Apa perbedaan antara meditasi dan sholat? Dan bagaimana perasaanmu? Perbedaan utama antara meditasi atau meditasi Buddha dan sholat adalah ketika kamu bermeditasi sebagai Buddha, kamu mencoba mengosongkan pikiranmu. Tetapi ketika kamu bermeditasi sebagai Muslim, kamu mencoba tadabbur. Kamu merenungkan kehidupan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurutku perbedaannya adalah cara yang lebih menarik untuk bermeditasi. Ini adalah cara proaktif, yang berarti kamu tidak berusaha mengosongkan pikiranmu, tetapi kamu mencoba mengisi pikiranmu dengan kebaikan dan pikiran baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptamu.
Dan kamu renungkan siapa dirimu, siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencoba untuk terhubung. Sedangkan meditasi Buddha lebih ke arah satu hal. Ketika kamu seorang Buddha, kamu mencoba mengosongkan pikiranmu agar kebenaran muncul. Kamu tahu? Jadi itu adalah metodologi yang baik untuk melakukan itu. Tetapi kemudian kamu harus mengisinya dengan hal-hal yang baik. Tidak ada gunanya mengosongkan pikiranmu untuk mengisinya lagi dengan alkohol pada akhir pekan berikutnya atau dengan hal-hal lain. Apakah ada seseorang menjadi muslim setelah syahadatmu? Dengan caramu. Jadi beberapa orang menjadi muslim setelah aku mengucapkan syahadatku. Kisah terbaik adalah teman Jepangku, Koki. Dia adalah saudara yang aku temui ketika aku berusia 18 tahun di Australia. Kami masuk ke skema bisnis bersama. Kami rugi beberapa uang dan aku bilang kepadanya, "Oke, kamu kerugian uang, tidak apa-apa. Tetapi jika kamu tidak menerima Islam, kamu akan rugi lebih banyak lagi." Dan dia mulai mendengarkanku. Dia datang ke Malaysia. Dia mengucapkan syahadatnya dan kami terbang. Istrinya yang saat itu adalah orang Filipina dan non-Muslim, kami menerbangkannya, dia mengucapkan syahadatnya, dan mereka menikah di rumahku. Apakah kamu pikir kamu dapat menemukan Islam jika kamu tidak sering bepergian? Aku pikir pasti jauh lebih mudah karena profesi yang kujalani. Aku bepergian ke 50 negara, aku berbicara 4 bahasa. Jadi karena profesiku itu memainkan peran besar. Saat aku pergi ke negara-negara muslim, aku menyadari orang-orang ini adalah orang-orang hebat dan punya banyak hal untuk ditawarkan pada dunia. Dan aku menyadari warisan Islam sangat besar. Dan aku ingin menjadi bagian darinya. Dan berbicara tentang warisan ini, proyek apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Saat ini kami fokus pada Halis Media, media produksi yang aku jalankan untuk proyek indah tentang Nabi Muhammad SAW. Ini adalah film dokumenter kedua kami, judulnya The Last Hope atau Harapan Terakhir. Dan kami mengundang 100 mu'alaf dari 40 negara untuk kami wawancarai tentang hubungan yang mereka punya dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap orang memiliki cinta yang berbeda untuk Nabi SAW. Kami mencintainya karena berbagai alasan, karena keadilannya, sopan santunnya, keberaniannya. Jadi kami ingin melakukan wawancara mendalam untuk mengetahui bagaimana Nabi Muhammad SAW memengaruhi setiap mu'alaf dengan cara yang berbeda. Warisan Nabi SAW begitu besar dan banyak hal yang bisa diambil darinya. Itu sebabnya kami membutuhkan begitu banyak orang. Itu sebabnya kami mengundang semua mu'alaf yang ada dan bisa kami wawancarai, yang mudah-mudahan ini akan berlanjut. Dan kami berharap bisa merilis filmnya di tahun 2023, insya Allah. Dan terakhir, apa yang ingin kamu tambahkan sebagai komentar terakhirmu? Kita akan melalui masa-masa sulit. Ada rumor perang, rumor penyakit baru, rumor ini dan itu. Dan aku hanya ingin memberitahu orang-orang, jangan putus asa. Itu sebabnya kami menyebut film dokumenter baru kami, The Last Hope. Harapan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Jangan khawatir. Kita semua adalah umat Nabi. Kita semua termasuk umatnya. Dan semuanya akan baik-baik saja.